yang memimpin dulu. Ayo. Apa ya? Masa nggak ada? Owen, kuat hari ini. Kuat hari ini. Kita bersuka di dalam Tuhan walaupun hati sedang hancur. Hancur ya. Gak bahaya ta? Ya, susu. Enggak ada. Ya, Apa? Kesaksian aja. kesaksian gak kuat. Enggak. Ya, Kesaksian aja. Tapi apa ya? Yang mana ya? Jangan disumpah. ya. Iya, jadi kemarin itu ya bisa dibilang saya itu sedikit introvert ya kalau sama orang lain. Maksudnya susah buat membuka diri ke orang lain. Maksudnya juga susah buat ngejalanin sesuatu yang baru tuh susah juga. Terus kemarin kebetulan dapat tawaran dari ibu guru untuk ikut SPW. SPW itu kayak organisasi sekolah pencetak wirausaha. Ya. Di situ jadi kayak kita suruh berwirausaha, kita jualan walaupun nggak harus sesuai sama jurusan sesuai kecantikan. Di situ sesuai ikut bagian masak-masak, bagian dapur gitu. Di situ awalnya masih kayak ragu, nggak bisa takut nyusahin sama anggota yang lain. Tapi akhirnya Zaza mikir, Zaza ini kan dari dulu sampai kemarin kelas 10 itu nggak pernah yang namanya main IG. Jadi main IG itu nggak pernah, ada akun IG di publish itu nggak pernah. Sekarang bikin. Itu karena satu tuntutan dari kecantikannya, karena kalau kecantikan nggak main akun Instagram sama sosial media itu susah. Karena promosi di situ. Terus akhirnya bukalah, walaupun masih ada sedikit rasa insecure, cuman tetap bilang ke diri kayak it's okay, semuanya pasti ada prosesnya. Kalau misalnya tetap menutup diri itu nggak bakal bisa berkembang. Iya. Akhirnya mulai buka diri, mulai belajar kayak apapun kekurangannya pasti ada kelebihan juga yang bakal bisa dikembangin nantinya. Terus akhirnya udah bisa mulai buka IG lah, ya walaupun malu tapi tetap dijalani. Terus yang SPW juga ikut, akhirnya bisa jalanin kayak ya not bad sampai sekarang, kayak nggak buruk-buruk banget, ternyata respon orang nggak jelek. Terus kebetulan juga ditawarin buat buka usaha. Karena emang dari SPW itu pemerintah kan, ditawarin modal usaha dari pemerintah. Akhirnya mulai belajar lagi untuk kayak mikir, ayo setidaknya kalau misalnya buat misal Zaza tuh awal mikir kayak buat beli bahan praktek itu banyak banget, sekali praktek bisa uang 300 habis. Itu sekali praktek. Jadi mikir kayak ayolah bisa buka usaha walaupun kecil-kecilan. Akhirnya ngeyakinin diri sendiri buat bikin proposal, buat bikin usaha kecil-kecilan. Terus proposalnya turun, tinggal tunggu di ACC. Puji tuh. Jadi sekarang kayak paham aja kalau misalnya nggak semua apa yang dibilang orang itu benar tentang kita. Apa yang orang bilang itu salah. Yang tahu diri sendiri itu cuma diri sendiri sama Tuhan. Jadi nggak peduli sama kata orang, ya udah tetap jalanin, yang penting benar. Pusing, ribet. Ruwet, mikirin apa kata orang. Betul. Oke, kembali ke Mas Tantan. Ayo, kata-kata hari ini atau quote-nya? Kata-kata hari ini aja. Kata-kata hari ini. Apa dong? Ya, kata-kata hari ini adalah jangan takut sebab Tuhan besertamu.
Haleluya, haleluya. Jangan takut. Nah, sekarang ke Mas Hizkia. Ya paling kata-kata hari ini aja. Oh, kata-kata hari ini, sore ini, malam hari ini. Ya, Ya. sedih dan bahagia udah ada bagiannya masing-masing. Jangan kelamaan pada satu fase aja. Jangan kelamaan pada Satu fase aja. satu fase aja. Move on dong. Haleluya. Nah, Koko Charles nih. Ya. Apa kok? Kesaksian apa kot? Kata-kata. Oh, kata-kata. Apa ya? Oh, Masih nyari-nyari katanya. sukses tanpa proses itu hanya halusinasi. Nah, jadi ngelindur. Sukses tanpa proses yang sakit itu hanya halusinasi. Apa ya, kayak apa sih? Bayangan apa? Ah. Ekspektasi. Hah? Ekspektasinya nggak ada proses yang nggak sakit gitu. Kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Bukan. Bukan. Salah saya. Kalau mau sukses itu pokoknya sukses tanpa rasa sakit itu hampa lah. Ngomong kosong maksudnya. Oh, kosong. gitu. Berarti harus berdarah-darah ya. Ya, pokoknya, Tidak mungkin kesuksesan itu ada kalau tidak ada perjuangan. ya. Ya, maka berjuanglah ya. Haleluya. Haleluya. Nah, lanjut. Ayo kameramennya ini. Kamera rolling action. Ayo, lanjut. Nathan. Udah, lanjut aja. Mari kita angkat pujian dengan apa akan ku balas. Allah yang setia
semua kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Tuhan Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mengerti akan firman-Mu pada malam ini. Berkati untuk Pak Nona yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan mulia. Amin. 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 Ya, shalom. Oke, malam hari ini kita akan sharing, bincang-bincang tentang apa yang sudah jadi kata-kata bijak hari ini, ya, terus jadi kesaksian tentang pribadi yang mulai disadari, ya kan? Kita sadar siapa diri kita, ya kan? Yang tadinya kita merasa bahwa kita tidak tahu persis siapa diri kita, walaupun pada akhirnya kita juga kurang sebegitu paham betul tentang diri kita. Kalau kita tidak menyadari, diingatkan kembali, berkaca pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membahas satu persatu. Mulai dari Owen tadi, kata-kata hari ini apa Owen tadi? Kita bersukacita dalam Tuhan walaupun hati sedang hancur. Wah, kenapa hancur Wan? Ya misal ada masalah. Oh, karena ada masalah. Oke, ya kan? Terkadang masalah itu membuat rasa di hati kita menjadi nggak karu-karuan, ya kan? Menjadi ruwet, menjadi bingung, ya kan? Dan pada akhirnya kalau kita memiliki hati yang rapuh, maka kita akan merasa kecewa, putus asa, dan akhirnya hancur hatinya, hancur hatiku, ya kan? Hancur hatiku, ya kan? Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, maka yang layak kita perlu lakukan, yang kita perlu sadari adalah bersukacita. Tadi bersyukur, sekarang bersukacita. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, walaupun hati sedang hancur, karena Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. Sanggup memberikan sukacita. Oke, kita beralih ke susu, ya kan? Nah, yang tadinya kita merasa bahwa ketika orang berkata tentang kita merasa bahwa oh, ternyata aku itu begini toh. Itu kacamata orang lain, ya kan? Merasa diri juga kurang percaya diri untuk berhadapan dengan orang lain. Tapi ketika dicoba, karena ingat bahwa Tuhan ada di pihakmu, ya kan? Karena engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Maka ketika mulai dicoba, ketika melihat, oh ternyata aku tidak separah itu ya. Iya kan? Akhirnya yang tadinya minder, yang artinya kurang percaya diri, ya, semakin hari ketika semakin dekat dengan Tuhan, maka kita dibuat menjadi orang yang pede, percaya diri. Aku bisa kok. Aku tidak sejelek itu, ya kan? Ya, tidak kalah dengan mereka. Kan kepedean nanti lama-lama. Ya, tapi ingat,
walaupun kita bisa, tapi jangan sombong. Jadi yang membuat hidup kita berharga itu karena Tuhan baik, ya kan? Tuhan baik. Oke, sekarang beralih ke Nathan. Tadi apa Nathan kata-katanya? Jangan takut sebab Tuhan besertaku. Jangan takut sebab Tuhan besertaku. Wah. Sekarang apa yang pernah engkau takutkan Nathan? Ya banyak itu. Kita hidup kan pasti ada ketakutan gitu. Ya. Ya, contohnya kalau di aku ya misal apa ya? Misal ya kayak kemarin lah, nggak jauh-jauh, misal habis lulus mau ngapain ya gitu. Takut, bingung. Gelisah, Ya bisa. khawatir. Itu contoh di kehidupan sih. Ngelamar sini nggak diterima, daftar sini nggak diterima, daftar sini nggak diterima. Jadi muncul perasaan takut gitu. Dan ketakutan itu membuat kamu apa? Dekat sama Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan. Jerit ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kok aku belum diterima nih, sudah masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini, gitu kan? Ya, akhirnya diterima di salah satu perguruan tinggi. Dan rasanya gimana? Rasanya ya kayak nggak nyangka, soalnya aku kan nilainya nggak sesuai syarat gitu. Sadar diri. Sadar waktu itu Oh, yes. ada satu yang nggak memenuhi syarat, tapi tetap tak coba aja lah, tak paksa itu. Siapa tahu ternyata terima. Puji Tuhan. Ternyata kalau kita mau mendekat kepada Tuhan ada pertolongan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, kita beralih ke Hizkia. Tadi apa His? Sedih dan bahagia udah ada bagiannya masing-masing. Jangan terlalu lama pada satu fase aja. Oh, sedih dan bahagia sudah ada bagiannya masing-masing. Jangan terlalu fokus pada satu fase saja. Jadi kalau yang namanya hidup itu ada dinamika, ya kan? Jadi dinamika hidup itu kadang naik, kadang turun, kadang sedih, kadang gembira, kadang menangis, kadang tertawa, ya kan? Jadi kalau kita mau hidup kita ada seninya, maka yang terjadi kita harus bisa menikmati kehidupan ini. Kadang sakit, kadang sehat. Harapannya sehat terus, tapi faktanya bisa sakit, ya kan? Kadang gembira, senang, tapi kadang-kadang juga sedih, ya kan? Kadang punya uang, kadang-kadang nggak ada. Tapi Tuhan baik, ya. Tuhan kasih kecukupan atas kebutuhan kita, ya kan? Coba kalau kita pajak kele itu selama 1 bulan full gitu, atau 2 bulan full nggak ada pertolongan Tuhan, gimana? Sekarat. Ya, jangan terlalu berfokus pada satu fase saja, karena hidup ini ada dinamikanya. Kadang sedih, kadang gembira. Jadi itu hal yang perlu dinikmati. Ya, kalau gembira terus nggak pernah sedih, gimana kira-kira? Ntar lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan karena terlalu senang. Nah, kalau sedih terus nggak ada gembiranya, Sakit malah ntar. sakit ya, lama-lama. Menderita. Lama-lama sekarat. Orang yang terlalu lama mengalami kesedihan, jika tidak kuat jiwanya, dia akan cepat mati. Ya, kenapa orang itu bisa cepat mati? Yang pertama karena sakit penyakit, yang kedua karena kesedihan yang terus-menerus yang tidak bisa teratasi, akhirnya nelongso. Ya kan? Stres. Ya kan? Makanya stres itu harus diatasi.
ya kan? Harus dihadapi hidup ini walaupun berat, ya karena menurut catatan Mr. Charles kesuksesan itu harus ada rasa sakitnya. Tanpa ada rasa sakit tidak mungkin muncul kesuksesan. Jadi kalau saya mau katakan ya, mawar kalau tidak ada durinya itu bukanlah mawar. Jadi kalau saya mau gabungkan tiada mawar tanpa berduri, ya. Tiada kesuksesan tanpa ada kesakitan. Jadi menurut iklan ya, cintai rasa sakitmu. Wow. Oke, firman Tuhan malam hari ini ya, saya ambil dari salah satu poin yang tadi, bahwa di dalam Lukas, di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. 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 Sudah ketemu semua? Belum? Amsal janjian baru, janjian lama. Coba kasih tahuan. Udah ketemu belum, Man? Udah. Amsal 16 ayat yang ketiga. Wah, ini kayaknya Alkitabnya sampai lengket-lengket nih. Wah, nih guys. Lihat guys. Iya guys. Ya kan? Ya. Udah ketemu belum? Udah, main. Amin. Aduh. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Saya baca ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Jadi semua yang kita bicarakan tadi, dari kata-kata hari ini, dari pergumulan hidup, ya, dari rasa takut, ya, ternyata di sini kita kembali kepada firman Tuhan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu biasanya membuat kita mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami stres, mengalami sakit, mengalami kekecewaan. Kenapa? Sepertinya tidak ada hasil. Sepertinya memang hampa. Ya, tapi di sini firman Tuhan memberi kita peringatan bahwa apa yang sudah kita kerjakan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Aku sudah berusaha Tuhan, aku sudah melakukannya Tuhan, aku sudah mencobanya Tuhan, ya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kan orang yang bekerja layak mendapat upah. Jadi antara bekerja dan berdoa. Bekerja saja tanpa mengandalkan Tuhan artinya yang terjadi adalah stres. Takut ya. Daftar sini. Kayak orang menjaring angin atau menjaring ikan. Ya, siapa tahu dapat. Kalau mancing kan cuma satu. Kecuali pancing yang berentet-rentet itu, berantai itu. Pernah lihat pancingannya yang ada banyak itu? Tapi kan dapatnya kecil-kecil. Tapi kalau pancingnya cuma satu, diharapkan dapat ikan yang besar karena fokus nih. Ya, enggak cetal-cedil kan? Tapi kalau cuma satu fokus yang diincar itu, Tuhan, aku sudah mengerjakan ini. Kiranya Tuhan yang
memberkati. Makanya terlaksanakanlah apa yang menjadi rencanamu, usahamu, pekerjaanmu, belajarmu, maka yang menjadi bagian Tuhan adalah memberkati. Maka Tuhan memberkati ya orang yang percaya kepadanya melalui apa? Pekerjaan kita, kegiatan kita, usaha kita. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mau merespon doa kita dengan senang, maka kita harus ya bekerja, berusaha dan berdoa. Tapi kalau berdoa saja tanpa mengerjakan sesuatu itu namanya apa? Berdoa saja tanpa mengerjakan sesuatu apa itu, Tan? Doa dok, Tuhan aku mau kuliah di sana tapi nggak daftar. Kira-kira apa yang dibilang Charles tadi? Halu. Iya kan? Omong kosong, ya kan? Mimpi di siang bolong, ya kan? Harusnya mimpi di malam hari. Oke, berarti antara kita berusaha, kita juga harus berdoa, mendekat kepada Tuhan, ya, bertanya kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan. Selain kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus mengerjakan, berusaha apa yang kita doakan. Jadi itu seimbang, ya. Kalau nggak seimbang, jomplang. Lah kalau sudah jomplang kan jatuh. Yang tadi kalau jatuh sakit. Nah, hancur hatiku ya. Emang kamu pernah hancur hati, Man? Enggak, bisa ngomong hancur. Oke. Malam hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Wan? Hah? Kamera udah siap. Sudah siap, Wan? Ada pertanyaan? Susu, ada pertanyaan? Nathan, ada pertanyaan? Loh, mau selesai ini kok belum? Ini mau selesai loh. Cepetan. Cepetan, udah mau selesai, Nathan. Ada pertanyaan? Iski ada pertanyaan? Koko? Kesel loh ini. Itu paling kalau apa? Paling di luar ini pertanyaannya. Di luar ini. Ya. Kita keluar dulu. Jadi itu kan misal ada yang nanya tentang agama kita. Sensitif Apapun ini. itu pertanyaannya entah tentang Tuhan Yesus atau tentang nabi-nabinya yang lain gitu. Tapi kita nggak tahu nih jawabannya apa. Terus malu. Enggak, bukan malu. Itu tetap kita jawab, tapi jawabnya itu pakai bilangnya sepemahaman saya, bukan dari menurut Alkitab, tapi bilangnya sepemahaman saya kayak gini. Itu salah atau enggak? Enggak, nanti kalau saya sudah lebih tahu lagi, saya kasih tahu lagi. Bilang aja begitu. Jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kamu belum bisa jawab. Ya. Nanti ya. Jawaban yang lebih konkretnya nanti. Ya. Kalau saya jawab langsung sekarang kan belum tentu memuaskan dan panjang dan lebar. Tapi Kak, saya akan belajar dulu. Kan tidak harus selalu dijawab. Seperti Tuhan Yesus ketika ditanya oleh ahli-ahli agama di mahkamah agama, apakah Tuhan Yesus menjawab? Enggak, Tuhan Yesus diam. Ketika pas ya pertanyaannya bisa putar balik, nah itu kamu yang mengatakan, iya kan? Sesuai dengan perkataanmu, ya aku menjawabnya. Kan begitu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus selalu dijawab, tapi kalau kita mau belajar lagi, maka kita bisa bilang, maaf,
Nanti kalau saya sudah lengkap jawabannya, saya akan beritahu. Begitu saja. Simple. Kan tidak harus jawab saat itu. Ya kan? Oke, ada lagi lanjutannya? Oke deh. Oke, malam hari ini renungan kita, serahkanlah usahamu, pekerjaanmu, studimu, sekolahmu, belajarmu. Ya kan? Sudah belajar nih ya? Wah, kok kayaknya nggak masuk-masuk, gak nyantel-nyantel nih. Ya kan? Pernah berpikir gitu ketika mau ujian? Wah, udah bunek ini. Ya kan? Kok gak nyantel-nyantel? Ya kan? Malah bingung, stres, capek, ngantuk, pusing, demam. Ya kan? Maka Tuhan tolong saya. Udah serahkanlah kepada Tuhan. Sudah berusaha. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha melihat dan mendengar dan mengetahui apa yang menjadi keinginan, harapan-harapan anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya anak-anak-Mu yang tetap setia mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, punya masa depan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan hari ini dan hari besok, hingga anak-anak-Mu ini memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, berhasil dan menikmati kesuksesan. Dalam berkat nama Yesus, kita yang siap untuk menikmati dan menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.